Mana ya Allah? Aku baca 33.000 salawat Jibril, aku baca salat munjiatnya sampai 2.000. Kenapa nggak ada pertolongan? Aku lapar, aku perih perut aku. Mana pertolonganmu ya Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, judulnya Jangan Pernah Lelah Ada Nikmat di Setiap Sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung ke Gramedia, ada di seluruh Gramedia di seluruh Indonesia, atau teman-teman bisa langsung aja klik keranjang kuning. Nah, langsung aja teman-teman, aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Putri di Bandung. Ini bukan nama sebenarnya ya teman-teman. Langsung aja aku bacain. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Putri, bukan nama sebenarnya, di kota Bandung. Kak Mel, aku mau ngasih testimoni. Aku udah berniat dari minggu kemarin. Jika sudah mendapatkan keajaiban sholawat, aku mau kirim testimoni. Jadi gini Kak, pada tanggal 12 Desember 2022 aku kehabisan uang, sisa 25.000 di dompet dan sisa 0 rupiah di rekening. Sedangkan gajian masih lama, yaitu tanggal 10 Januari. Berarti sebulan lagi dong ya teman-teman. Berarti ini baru gajian ya, tanggal 10 dan tanggal 12 sudah habis gitu ya. 2 hari doang. Aku kehabisan uang karena ada sesuatu hal yang tidak bisa aku sebutkan, dan juga ada masalah hutang riba Kak Mel. Sebenarnya aku ikutin channel YouTube Kak Mel udah berapa bulan lamanya, tapi tiap hari aku ikutin update video di YouTube Kak Mel. Aku cerita sedikit tentang background aku ya Kak Mel. Jadi aku tinggal sendiri dan gak punya saudara. Bahkan aku tidak tahu siapa orang tua kandungku, karena aku sudah diberikan pada orang lain sejak usia 4 bulan. Dalam artian aku diadopsi gitu Kak. Dan karena sudah dewasa, jadi aku harus mandiri, tidak bisa lagi ikut keluarga yang mengadopsiku. Singkat cerita, karena uang sisa 25.000, aku bingung harus bagaimana bertahan hidup selama sebulan dengan jumlah 25.000 ini. Aku bingung, sedih, nangis, gak bisa tidur, pokoknya bercampur aduk semuanya. Nah, aku buka video Kak Mel. Kalau punya masalah yang sangat mendesak, ada hajat, baca salawat munjiatnya 1000 kali. Jadi tanggal 12 itu aku mulai baca salawat munjiat 1000 kali. Sekali duduk aku baca 500 kali, lalu beberapa jam kemudian baca lagi 500 kali sekali duduk. Setelah itu sambil kerja online dan beraktivitas, aku baca salawat Jibril 15.000 kali, lalu besoknya aku tambahin lagi munjiatnya jadi 1.500, salawat Jibrilnya jadi 28.000. Pokoknya semakin hari semakin aku kencengin baca salawat. Pernah satu hari salawat Jibril mencapai 33.000 dan salawat munjiatnya 1000 kali. Aku lagi halangan haid, gak sholat, jadi aku bisa kencengin baca salawat Kak Mel. Karena sisa uang 25.000, aku selama seminggu gak bisa beli apa-apa Kak Mel. Jadi satu hari aku makan 1 kali. Di dapur ada stok indomie dan telur, dan sisa beras yang hanya tersisa 2 cup kecil. Aku masakin bubur, selebihnya aku makan indomie, satu hari 1 bungkus. Selama seminggu seperti itu sampai perutku terasa perih Kak Mel. Dan tiap hari turun hujan, jadi aku berdoa minta sama Allah sambil berdiri di bawah hujan, memohon agar Allah memberi pertolongan untukku. Sampai aku menangis lemah, gak berdaya rasanya, dan bertanya kapan datang pertolongan Allah. Lalu aku nonton video Kak Mel, bahwa Kak Mel bilang jangan bersedih, tapi tambahin lagi jumlah salawatnya. Allah belum menjawab itu, jadi itu bisa jadi karena masih banyak dosa. Nah, pada hari ini tanggal 20 Desember 2022 aku kencangkan khusus baca salawat munjiat dari pagi jam 5 sampai maghrib, dapat 2.216 kali, dan aku masih belum bisa sholat karena masih berhalangan. Allahu Akbar Kak Mel. Entah kenapa setelah maghrib itu aku pengen cek rekening bank. Aku cek internet banking dan lihat nominalnya sebesar 85 juta. Aku sampai sujud syukur Kak Mel. Ini aku kasih Kak Mel lihat mutasi rekening aku sebesar 85 juta, Masya Allah. Jadi 85 juta ini transferan dari atasanku Kak Mel. Aku disuruh handle suatu proyek kantor, padahal aku udah kasih info budgetnya 80 juta. Aku ambil keuntungan 3 juta dari 80 juta ini.
Nah, atasanku melebihkan 5 juta buat aku. Artinya aku punya keuntungan total 8 juta. Allahu Akbar Kamel. Betapa dahsyatnya pertolongan Allah dan benar-benar rasanya kayak mimpi gitu, Kak. Pertolongan Allah itu benar-benar datang di saat terakhir. Maksudnya di saat terakhir itu dimana aku sudah kelaparan banget karena udah nggak ada makanan, Kak Mel. Terus token listrik udah mau habis karena beberapa hari bunyi gitu kan. Sedangkan aku udah nggak punya uang buat beli token listrik. Nah, di saat bersamaan juga aku dapat notifikasi pukul 9 malam kuota internetku bakal disconnected. Kak Mel, terima kasih banyak ya. Aku bisa mengamalkan sholawat, aku bisa tetap kuat, aku bisa optimis. Itu semua karena bimbingan dan arahan dari Kak Mel. Aku pengen nangis rasanya sambil ngetik pesan ini buat Kak Mel. Pokoknya Kak Mel jangan pernah lelah untuk posting video setiap harinya. Aku doakan semoga Kak Mel dan keluarga selalu diberikan anugerah dan rahmat dari Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Mel, peluk jauh Kak Mel dari jauh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Merinding bacanya dan ikut seneng. Aku ikut merinding dan ikut nangis di pojokan. Jadi kemarin aku 2 kali nangis ya, kisahnya Mbak Ziza sama kisahnya Mbak Putri di Bandung. Masya Allah. Mbak baca salawatnya sampai berapa hari sampai akhirnya datang pertolongan Allah. Terima kasih Kak Mel udah balas WhatsApp aku. Aku baca salawat sebenarnya udah setahun lalu, tapi hanya salawat Jibril paling 5.000 kali per hari. Nah, tanggal 12 Desember kemarin karena sangat mendesak, aku tambahi salawat munjiat sama salawat Jibrilnya selama 8 hari. Masya Allah, the power of salawat. Udah lapar banget, udah perih banget perutnya Mbak Putri, gak punya duit sama sekali. Tapi Mbak Putri tidak mencoba mencari jalan pintas, gak mencoba untuk minjem ataupun riba, enggak. Pokoknya kencengin sholawat, udah capek sama yang namanya riba. Yang biasanya baca sholawatnya 5 ribuan, ini ditambahin jadi 18.000, bahkan jadi 33.000. Ditambah lagi mbaknya juga baca salawat munjiat bahkan dari 1.000 sampai 2.200-an baca salawat munjiat. Itu banyak banget. Kita nggak akan bisa kalau kita lagi nggak benar-benar mendesak butuh pertolongan Allah. Ya benar ya, kalau kita udah benar-benar mendesak, udah benar-benar nggak tahu lagi harus gimana, nggak tahu lagi harus berbuat apa, kita cuma bisa pasrah ke Allah, kita pasti sanggup baca segitu. Tapi kalau kita lagi enak-enak aja jalan hidup, misalnya lagi adem ayem, keuangan lagi stabil aja, biasa-biasa aja, lagi nggak ada masalah, kita biasa-biasa aja juga baca salawatnya, bahkan mungkin kurang banget. Tapi ya ketika kita punya masalah nih benar-benar, dan Allah tunjukkan kalau kita benar-benar serahin diri kita kepada Allah, kita pasrahkan semuanya masalah kita kepada Allah, Allah akan datang, Allah akan datangkan pertolongan itu. Cuma sabar. Andai Mbak Putri tadi tidak sabar ya, sehari, 2 hari, 3 hari, mana ya Allah, aku baca 33.000 salawat Jibril, aku baca salat munjiatnya sampai 2.000, kenapa nggak ada pertolongan? Aku lapar, aku perih perut aku, mana pertolonganmu ya Allah? Kemudian berhenti, nggak akan sampai nih dapat 8 juta, bahkan mungkin nggak jadi 3 juta pun nggak dapat, teman-teman. Bisa aja kan bosnya cancel, ya nggak? Dan yang membuat bosnya tiba-tiba tergerak hatinya untuk nambahin ya, yang diminta sama Mbak Putri ini kan 80 juta untuk menghandle sebuah proyek ya teman-teman. Tapi sama bosnya kok tiba-tiba ditambahin jadi 85 juta. Allah yang menggerakkan hati bosnya itu ya. Jadi semuanya tuh nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kita jangan selalu dari mana aku dapat pertolongan, dari mana aku bisa bayar utang, gimana caranya, nggak usah dipikirin. Itu bukan wilayah kita, itu bukan urusan kita, itu bukan tugas kita. Gimana caranya kita dapat pertolongan, gimana caranya utang kita bisa lunas, gimana caranya kita bisa mencapai hajat kita, itu bukan urusan kita. Bukan, itu urusannya Allah, itu wilayahnya Allah, Allah yang bisa ngasih. Kita tugasnya apa? Kita tugasnya merayu Allah, kita tugasnya memantaskan diri. Salah satunya adalah dengan kita memperbanyak sholawat. Contoh kan Mbak Putri lagi haid, lagi tidak sholat, bisa kok ya, tetap bisa sholawat, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Makanya rugi sama orang-orang yang tidak sepaham dengan kita ya, yang terus bilang apaan tuh sholawat karena pengen hutang lunas. Terus gimana? Coba bagaimana caranya supaya hutang kita bisa lunas? Gimana caranya? Cara mudah, cara cepat, gimana caranya? Cuma ke Allah yang bisa menolong kita, teman-teman. Aku kemarin baca komentar di TikTok ya, bilangnya begini, salah satu followers aku,
tidak begitu tertarik dengan dunia, bukan dunia, tidak begitu tertarik dengan apa ya, uang gitu ya, dengan uang lah, aku lupa kalimat detailnya. Intinya dia tidak begitu tertarik dengan keuangan segala macam. Yang penting bisa ibadah dengan tenang, keluarga sehat dan lain-lain. Benar, benar teman-teman. Ketika kita sudah mulai beribadah, kita mulai rajin sholawatan, itu tidak jadi prioritas kita lagi. Tapi tetap kita manusia, kita masih butuh sama urusan-urusan dunia. Ya, kita masih butuh sama uang, kita masih suka sama uang, bener nggak? Dengan uang ya teman-teman, kita bisa bersedekah. Ya, walaupun sedekah tidak harus uang, tapi kan dengan uang kita bisa membantu banyak orang. Kita bisa lebih bermanfaat buat banyak orang. Kita boleh saja, orang itu bilang gini, khawatir kalau misalnya punya banyak uang nanti jadi tabaruj gitu, beliau bilang gitu. Gini teman-teman, hati-hati ya, kadang setan itu bikin kita terpleset. Setan tidak bisa membuat kita menjadi orang yang malas beribadah. Setan akan membuat kita menjadi orang yang rajin beribadah. Kemudian dari rajin itu kita dibikin jadi sombong. Kita dibikin jadi seolah-olah kita nih yang paling baik, yang paling soleh, yang paling kuat imannya, yang gak butuh lagi sama dunia. Hati-hati teman-teman ya. Jadi tiap orang kan punya pilihan masing-masingnya. Ada yang senangnya masih mengejar dunia tapi juga mengejar akhirat. Ada yang senangnya ngejar dunia aja, ada yang senangnya ngejar akhirat aja, nggak peduli sama dunia. Ya terserah pilihan masing-masing ya. Mudah-mudahan jangan sampai kita mengejar dunia aja, nggak ngejar akhirat ya kan. Yang lebih bagus tentu dunia dan akhirat seimbang teman-teman, karena kita masih butuh dunia. Kita tinggal di dunia untuk apa kita butuh? Ya untuk kebermanfaatan kita sendiri. Jadi orang bermanfaat itu enak banget loh teman-teman. Ketika ada teman, ketika ada saudara, ada orang tua datang ke kita minta tolong, minta bantuan buat makan, buat berobat, buat segala macam, buat apa segala macam ya, kita dengan mudah mengeluarkan uang karena kita punya banyak uang. Itu uang kita barokah ya. Jadi jangan mikir nggak butuh uang, nggak perlu uang, nanti takutnya tabarut segala macam. Jangan mikirnya seperti itu. Kita berdoa dong sama Allah. Kan kita punya pilihan, uangnya yang mana dulu nih, rezekinya yang mana dulu nih. Ada rezeki yang barokah, ada yang tidak barokah. Kalau kita punya rezeki yang barokah, kita punya kekayaan yang berlimpah tapi barokah, kenapa enggak? Itu bisa menjadi jalan kita menuju surganya Allah loh. Ya teman-teman ya, jadi kita jangan sampai, hati-hati, kita jangan sampai terkecoh ya. Setan itu pinter banget. Dia nggak akan pernah berhenti mengganggu kita. Ketika dia gagal membuat kita menjadi orang yang malas beribadah, dia akan membuat kita menjadi rajin beribadah. Dan hati-hati jangan sampai kita jadi sombong. Dengan ilmu kita, dengan ibadah kita, dengan amal kita, hati-hati teman-teman. Ya, nggak apa-apa kita masih mengejar dunia, nggak apa-apa. Ketika kita punya uang yang banyak, tapi uang itu barokah, kemudian kita hubungin teman kita, sahabat kita, tante kita, orang-orang sekampung, atau siapapun yang kita sayang, yang kita senang, yang orang itu baik sama kita ya, atau guru kita ya, kita masih ingat guru kita, guru SD, guru SMP, guru SMA, dosen kita gitu ya, kita ingat ya, beliau baik segala macam. Kita samperin, kita datengin, kita bilang, kita kasih kabar gembira, Bu, Pak, saya ada rezeki lebih, saya mau berangkatin Bapak umroh, saya mau berangkatin Ibu umroh, ini tiket umrohnya. Coba, siapa yang gak bahagia? Kemudian mereka bersyukur, mendoakan kita. Wah, barokah hidup kita, barokah rezeki kita. Jadi udah teman-teman ya, kita jangan yang gak butuh dunia, gak butuh duit, gak butuh ini, maunya ibadah aja. Hati-hati, iman juga naik turun ya. Pokoknya jangan pernah lelah untuk bersolawat ya teman-teman ya. Abaikan orang-orang yang tidak sepaham. Dan Masya Allah, kita lihat sendiri buktinya. Mbak Putri jangan sampai ditinggalin sholawatnya ya. Dan kalau Mbak Putri sekarang sholawatnya dikurangin ya nggak apa-apa, setidaknya jangan sampai berhenti ya. Kemarin kan bacanya banyak karena memang punya kebutuhan mendesak, tapi nanti setelah sudah lancar semuanya ya, paling tidak minim-minim sehari 1000 sholawat Jibril misalnya, munjiatnya 100 lah ya, setiap habis sholat 20 kali ke 100. Jadi insya Allah kehidupan tuh tenang, adem, walaupun punya banyak masalah, tapi kita bisa ngelaluinnya dengan lebih baik, dengan lebih tenang, dengan lebih bijaksana, nggak suka ngeluh lagi sama Allah, berubah hidup kita. Ya, buat kalian yang sekarang mungkin lagi kelaparan ya, belum ada uang sama sekali, belum ada bayang-bayang, udah dikejar-kejar pinjol, sabar, tambahin jumlah sholawatnya, tapi sabar, jangan baru sehari 2 hari udah nyalain Allah
Ya, kalian lihat aja deh tadi ya Mbak Putri bacanya sampai puluhan ribu salawat Jibril, sampai ribuan baca salawat munjiat dan datang pertolongan Allah tanpa disangka, tanpa diduga. Oke teman-teman, udah dulu sampai di sini ya. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Putri lancar terus rezekinya dan istiqomah terus, begitu juga dengan teman-teman yang nonton. Semoga teman-teman rezekinya barokah, hutangnya lunas, doa-doanya segera diijabah dan kita semua selalu istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.